Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ikhlas, ya dia bentuk masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih bersih, jernih, itu namanya sofa. Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya dan dia kembali bersih, nah itu ikhlas namanya. Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa. Jadi semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dia statusnya ikhlas. Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa, itu namanya sofa. Bahasa Arabnya begitu. Nah ini jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih, setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori. Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun selain Allah. Kok ada yang selain Allah masuk dalam batin kita? Nah, saatnya kita bersihkan. Setelah bersih, disitulah maka namanya ikhlas. Ini nanti bisa kalian pakai sebagai argumen kenapa sih surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya, tapi disebut Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan, itu ikhlas. Jadi kalau misalnya barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak apa-apa, makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab? Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan. Ya kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia. Ya tidak salah, memang nanti bisa dihubungkan dengan itu, meskipun intinya tidak itu. Baik. Nah, di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang kedua dari Imam Qushairi yang menulis Risalah Qushairiyah. Dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja. Jadi ikhlas itu tujuan. Kita melakukan sesuatu
yang tujuannya Allah saja, tidak ada yang lain, tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja, itulah ikhlas. Nah, Imam Qusairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja, Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, atau Pak, ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut itu. Malam hari ini sengaja tidak saya bawa, sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafal lah, misalnya surat Al-Bayyinat itu ya, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama. Wahalakal ulama'u kulluhum illal amili. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Wal mukhlisun ala khotrin alim. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan, itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja, di luar Allah, pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas.
Wal mukhlisun, berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak? Aman. Tapi wal mukhlisun ala khotrin alim. Orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak, tantangannya banyak. Dia harus hati-hati. Nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas. Ini kalimatnya Imam Syafi'i ini sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu, bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita. Kalau semakin ke dalam, jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Karena kalau tidak ada nyawanya, ini jasad ini kan cuma barang saja, benda saja. Nyawanya hilang, ya kita jadi jenazah. Sekian jam baunya sudah tidak enak, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Maka dia berharga ketika ada nyawanya. Nah, cuma manusia hidup bernyawa ini bernilai, berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga, bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja, dihafalkan saja, numpuk sebanyak itu di perpustakaan, gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. Dari kalian saja yang mahasiswa, coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun 4 kali wisuda. Setiap kali wisuda 500-an orang. Berarti 2.000 satu tahun. 2.000 itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama. Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi. Dari kampusku saja 2.000 kontribusi setiap tahun. Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain, berapa ribu kampus di Indonesia ini. Oh, itu kalau ada dimensi amalnya semua, Indonesia ini jaya sudah. Luar biasa. Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan, pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. Ya sekarang ada Turnitin, tidak bisa jiplak. Tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu ada trik-triknya Pak, biar tidak terdetek oleh Turnitin. Ya wis, pintermu memang di situ. Jadi ya makanya akhirnya ya apa kalau bahasa agama, jadi tidak barokah ilmumu. Cuma numpuk di perpustakaan-perpustakaan. Kamu juga saya yakin waktu nggarap skripsi kan tidak terbersit nawa itu ilmu lillahi ta'ala. Bayanganmu kan sementing ndang lulus, sementing cuma itu dok pikiranmu. Ndang dapat gelar, ndang tidak ditanya-tanya kapan lulus, pikiranmu itu saja, ya sudah. Ya kita memanen apa yang kita tanam. Apalagi level paling tinggi ikhlas. Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya. Baik, ini keutamaannya. Nah, kalau digambar keutamaan ikhlas itu loh. Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana, tapi perjalanan kembali. Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas.
Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja. Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah. Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita adalah niat yang ikhlas. Titik tujunya ya Allah, keridhoannya Allah. Jalannya, isinya amal soleh. Jadi amal yang ikhlas menuju ridhonya Allah. Ini mode hidup ideal kalau dalam Islam. Baik, jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas. Kita lihat sekarang komponennya. Kelihatannya sederhana cuma lillahi ta'ala. Tapi ya implementasinya tidak sesederhana definisinya. Orang ikhlas itu pasti dalam dirinya ada 5 karakter itu. Zuhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Jangan dikira pokoknya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Ya kalau sekadar kamu ucapkan nawaitu lillahi ta'ala gampang. Tapi begitu dimanifestasikan, lillahi ta'ala itu mengandung 5 komponen itu. Jadi ada zuhudnya pasti. Zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak lagi tergoda oleh dunia. Kalau kita masih tergoda oleh dunia, tidak mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Pikiran kita mesti masih macam-macam. Jadi kalau ditanya lillahi ta'ala mas, lillahi ta'ala kok saya karena Allah. Nanti begitu nilainya jatuh, wah kurang ajar, saya sudah. Berarti kamu tidak kuat dapat ujian itu. Wong yo cuma nilai saja ngapain sih? Iya Pak, tapi masa depanku ya. Jadi tidak mungkin kalau jiwa tidak zuhud itu sulit untuk lillahi ta'ala. Karena dunia masih mudah menggodamu. Yang kedua warok. Warok itu kemampuanmu mengendalikan diri. Sehingga tidak mudah terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Orang namanya wirai. Jadi misalnya wah saya kalau datang ke sana ini nanti mesti diajak macam-macam sama temanku, nolaknya tidak enak. Sudahlah saya tidak usah datang saja. Ini kemampuan mengendalikan diri. Atau tiba-tiba ketemu teman yang wah ngajak ngomong aneh-aneh, ngajak mencaci maki siapa, aku tidak ikut-ikut. Ini warok. Kemampuan menjaga diri. Sulit orang bisa lillahi ta'ala kalau dia tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau dia mudah terseret arus, karena kita dituntut untuk fokus terus perjalanan kita menuju Allah terus. Kalau kita mudah terseret arus, ya rutenya bisa berubah. Harusnya menuju Allah itu bisa sampai mana-mana. Nah ini karakter kedua. Zuhud itu kondisi jiwa, warok itu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga syukur. Orang bersyukur itu orang yang sadar bahwa apapun yang dia raih, kesuksesan, kenikmatan, keberhasilan, apapun sumbernya Allah saja, maka aku terima kasih pada Allah. Ini syukur. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau menganggap bahwa akulah yang mampu, akulah yang bisa, meskipun tanpa pertolongan Allah. Ya orang yang seperti ini orang sombong namanya. Merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, merasa besar.
Orang yang tidak bersyukur, perjalanannya lillahi ta'ala pasti terhalang. Yang menghalangi siapa? Dirinya sendiri. Jadi batu penghalang perjalananmu lillahi ta'ala itu dirimu sendiri, karena kamu nafikan nikmatnya Allah, hadirnya Allah yang jadi sebab keberhasilan. Yang keempat, sabar. Kalau ini kebalikannya. Kalau syukur tadi kan ketika dapat nikmat. Sabar ini ketika dapat yang tidak enak, yang musibah-musibah. Kita sadar, oh ini memang ketetapannya Allah, pemberiannya Allah. Apapun itu aku terima dan aku sabar. Nah, jadi yo lawannya sabar ya orang yang ingkar, orang yang tidak terima di nas buruk, dapat jatah yang tidak enak. Kadang-kadang orang itu ada yang ketika dapat musibah ingat Allah malahan, tapi ketika dapat nikmat lupa pada Allah. Sebaliknya ada orang ketika dapat nikmat ingat Allah, ketika dapat musibah justru marah-marah lupa pada Allah. Nah, saya tidak tahu kalian orang yang tipe mana, atau dua-duanya tidak ingat Allah. Kalau pas lagi dapat musibah ngamuk-ngamuk, dapat senang terus senang-senang ekstase lupa sama Allah. Nah, orang ilaihi roji'un, orang lillahi ta'ala itu dia pasti punya karakter syukur, punya karakter sabar. Yang kelima, tawakal. Kalau tawakal ini pasti, ini sering diidentikan ikhlas itu ya tawakal. Memasrahkan semuanya pada Allah. Cuma ada bedanya, karena tawakal itu sikap batin setelah ikhtiar dijalankan. Baru tawakal. Jadi kalian dikasih tugas dosen, sudah dikerjakan semaksimal mungkin, dikumpulkan, nanti dapat nilai berapa, saatnya tawakal. Tapi kok dapat tugas dari dosen, Mas kok tidak ngumpul, saya tawakal saja Pak. Itu tidak masuk namanya tawakal. Belum ngapa-ngapain sudah tawakal. Jadi, nah ini komponennya ikhlas itu jiwa yang tawakal. Tapi setelah ikhtiar, tidak sebelum ikhtiar. Belum berusaha apa-apa kok sudah tawakal. Belum nembak kok sudah pasrah. Sudahlah, terserah Allah saja. Kalau jodoh ya nanti datang, kalau tidak jodoh ya oh itu namanya bukan tawakal. Ya diikhtiari. Kalau tidak jodoh, pasrahkan pada Allah. Kan gitu, kamu logikanya kebalik. Jadi sejak awal sudah bilang, oh belum apa-apa sudah bilang, biar aja kok nanti kalau jodoh ya ketemu-ketemu sendiri ya. Keliru rumus tawakalnya di depan. Jadi niatnya lillahi ta'ala, diupayakan semaksimal mungkin. Kalau meleset, pasrahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Orang ikhlas pasti tawakal. Oke, jadi ayo kita perhatikan, karena ini bulan ini temanya muhasabah. Sejauh mana kualitas zuhud, warok, syukur, sabar, tawakal hidup dalam diri kita. Jadi saya yakin ada, ya saya tidak tahu berapa persen. Mungkin ada yang masih wujudnya sudah agak besar, mungkin ada yang kecil sekali, mungkin ada yang tidak kelihatan. Mungkin dalam diri kita kezuhudan itu, kewaroan itu, rasa syukur, sabar, tawakal. Kalau hidup semua dan fungsional, hidupmu akan tenang. Ini orang yang benar-benar mukhlisin, hidup memang lillahi ta'ala. Nah, ada beberapa ilustrasi saya selingi dengan ini ya. Ini yang pertama, ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih. Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Angkuri itu Angkara. Kata beliau, sebagian ahli hikmah berpendapat kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa, kata beliau, ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah, sholat misalnya.
Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah, di samping gembalaannya, dia tidak pernah mikir yang lain. Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya, enggak. Jadi lawannya ikhlas itu kan riya. Orang yang tidak lillahi ta'ala, ada pamrih-pamrih lain selain Allah, disebutnya kan riya. Ini penggembala kambing ini tidak mungkin riya. Oh, biasanya kan penggembala kambing itu adanya jauh di tempat-tempat di mana bisa kambing dapat minum, dapat makan, jauh dari keramaian. Penggembala kambing itu kalau beribadah, dia tidak mikir pamer. Mau pamer pada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Adanya ya cuma kambingnya. Apa dia gaya kayak orang soleh terus dipuji sama kambingnya? Ya enggak. Jadi beribadahlah seperti dia, penggembala kambing ini, kata Syekh Al-Angkuri. Jadi orang beramal tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya, sebagaimana dia tidak peduli orang penggembala tadi terhadap pandangan kambingnya. Yo, pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan, misalnya, wah tiba-tiba kok kambing memuji, kan kamu alah wong kambing aja kok. Posisikan komentarnya orang, pandangannya orang di situ, kata Syekh Abdul Hamid. Oke ya mungkin ini yang saya bilang seperti saya bilang di awal tadi ya, Pak, contohnya kok yo kambing toh Pak. Ayo situasi cocoknya mungkin audiens beliau atau tempat beliau hidup itu banyak pengembala kambing. Contohnya kambing gembalaannya. Oke, baik. Nah, ilustrasi pertama. Nanti ada uraiannya lebih panjang. Yang kedua, ilustrasi kedua. Contoh ikhlas itu seperti apa? Kembali saya ngambil contoh Imam Syafi'i. Ini bisa dicek di Hilyatul Aulia yang minggu lalu juga kita singgung waktu membahas karomah. Imam Syafi'i ini satu ketika waktu beliau sakit, sahabat beliau Rabi' bin Sulaiman mengunjungi. Kemudian Imam Syafi'i tanya pada dia, gimana kabar sahabat-sahabat kita. Terus berpesan pada Rabi' bin Sulaiman, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin bahwasanya manusia mempelajari kitab-kitabku tetapi tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Silahkan ambil manfaat dari kitab-kitabku, maksudnya begitu, tapi tidak usah diingat-ingat bahwa itu aku yang nulis. Jadi beliau tidak ingin dapat pujian. Nanti sahabatnya yang lain juga, aku ingin bahwasannya, kata Imam Syafi'i ya, kata pada Harmalah, aku ingin bahwasanya setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia, aku diberi pahala oleh Allah tentu saja, dan mereka tidak perlu memujiku. Jadi aku tidak ingin pujian, aku tidak ingin juga dikenal sebagai orang pintar yang nulis kitab ini, yang tidak butuh itu beliau. Jadi memang inginnya ya kemaslahatan umat, menyedekahkan ilmunya, sisanya hanya untuk Allah saja. Bandingkan dengan kalian hari ini, baru ngerti sesuatu sak paragraf saja itu pun postingannya orang, kamu cuma nge-share saja, kamu merasa kayak yang bikin autornya. Padahal kamu nyuplek pandangannya orang, bawahnya kamu tulis besar-besar namamu sendiri, biar dikenal bahwa aku ini arif, bijak, bijaksana, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Kamu ingin dikenang sebagai orang hebat, orang pintar, orang, bandingkan dengan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang karyanya disebut-sebut sampai hari ini, manfaat ilmunya dipakai oleh banyak orang sampai hari ini. Beliau berpesan, alhamdulillah kalau nanti banyak yang mengambil manfaat dari karya-karyaku, tapi aku lebih bahagia kalau tidak perlu disebut-sebut namaku, tidak perlu dinisbatkan kepadaku. Nah, ini namanya orang ikhlas. Jadi ilustrasi pertama tadi seperti penggembala kambing, ilustrasi kedua seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana mental ikhlas itu.
Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Yang pertama, teori pertama tentang tingkatan ikhlas. Ini saya ambil dari syarahnya kitab Hikam. Ini saya ambil dari Minahul Qudsiyah. Ini syarah dari Syekh As-Sarqawi terhadap kitab Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang ikhlas itu ada 3 level. Level awam yaitu ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ada jenis khawas, ini ikhlasul muhibbin. Dan ada istimewa, khawasul khawas, ikhlasul arifin. Jadi level ibad ini level ahli ibadah. Ini pun sudah luar biasa. Ikhlasul ibad itu ketika orang beribadah pada Allah tidak riya sama sekali, tujuannya memang Allah saja, ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa. Ini juga sudah ikhlas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau saya ibadah lillahi ta'ala tapi ingin dapat surga, tidak ingin masuk neraka, apa masih disebut ikhlas? Masih. Ini level ikhlasul ibad. Jadi tidak apa-apa, kalian jangan pesimis. Kan kadang-kadang ada yang bilang, saya melampaui surga neraka langsung Allah saja. Padahal yo pikiranmu masih sholatnya bolong-bolong aja, gayanya ngomongnya ngono. Nah, level ikhlasul ibad itu tidak apa-apa kamu menuju ingin selamat di akhirat, ingin menghindari neraka, yang penting tidak riya. Jadi tujuannya memang Allah saja dan ingin diberi itu oleh Allah. Itu tetap masuk kategori ikhlas. Jadi yang pertama ini jenisnya. Ada lagi lebih tinggi, yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Kalau ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak tergoda lagi oleh surga neraka, pahala dan siksa. Tujuannya ingin dekat saja dengan Allah. Dulu kita belajar sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah, itu kan banyak gambarannya ikhlasul muhibbin. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Karena dia tidak fokus ke situ, fokusnya ke Allah saja. Jadi ingin dekat dan selalu bersama, ingin mengagungkan Allah. Ini levelnya mahabbah. Ini sudah luar biasa, makanya disebut khawas. Itu pun ada yang lebih tinggi ternyata, ikhlasul arifin. Kalau ikhlasul arifin ini tidak lagi ada pemahaman aku dan engkau. Kalau masih aku mencintaimu, itu kan masih ada aku, masih ada engkau. Ikhlasul arifin itu aku sadar sepenuhnya bahwa ikhlasku seperti apapun diriku, itu semuanya dari engkau. Kalau aku mencintaimu ya Allah, itu pun cinta yang kau anugerahkan dalam diriku. Jadi andilku itu tidak ada sama sekali. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dayaku, kekuatanku, apapun kebaikan yang aku lakukan, itu semuanya hakikatnya adalah engkau, bukan aku. Orang yang level muhibbin tadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati terjebak membanggakan dirinya. Bahwa aku bisa ikhlas, aku bisa tidak tertarik lagi surga neraka dan lain sebagainya. Tapi di level arifin itu sudah tidak mungkin lagi, karena dia sepenuhnya sadar bahwa kebaikan dirinya
cintanya pada Allah, dayanya untuk menuju Allah, itu semuanya hakikatnya anugerahnya Allah saja. Tanpa Allah mengizinkan, ridho menganugerahi, tidak mungkin bisa begitu. Itu namanya ikhlasul arifi. Nah, ini ada pendukung dan penghalang. Saya agak cepat ya waktunya. Ini real time sekarang. Kalau di rekamannya mungkin belum nyampe 1,5 jam karena kita mulainya agak telat. Nah, pendukungnya ikhlas itu tentu saja ilmu. Ini pasti. Tidak mungkin ikhlas bisa sempurna, utuh, utama tanpa kita paham apa itu ikhlas. Malam ini sedikit-sedikit kita belajar tentang ikhlas. Itu paling tidak kan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas. Maka ilmu jadi kunci. Yang kedua sahabat. Ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung. Kalau sekelilingmu orang-orang toksik semua, Yo, kamu tidak akan jauh-jauh dari situ. Cari teman yang enak. Jadi yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan. Yang ketiga, mujahadatun nafas, kemampuan memerangi diri, kemampuan mengendalikan diri. Semakin orang canggih mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal-ideal hidup, termasuk keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa isti'anatullah. Isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah. Jangan merasa sudah hebat, sudah bisa, karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Yang kelima, sadar bahwa kita ini fana, dunia ini fana. Maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi. Eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang. Hidup hari ini itu tidak segalanya. Jadi yang lebih hakiki besok, setelah hidup hari ini. Nah, kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas. Penghalangnya ikhlas tentu saja ada riya. Tadi dijelaskan ujub, merasa sombong, merasa besar, takabur, sombong, hasud. Selama masih ada kedengkian pada siapapun, sulit kalian ikhlas. Karena orang hasud itu targetnya bukan Allah, tapi hancurnya orang yang dia benci. Ini hati-hati, karena hasud itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur. Kalian tidak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur. Karena kedengkianmu. Kedengkian itu merusak dirimu. Makanya di surat Al-Falaq itu secara khusus kita diminta berdoa, berlindung dari orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud itu bisa melakukan apapun yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri tidak masalah, asal orang yang dia hasuti juga rusak. Nah, ini merusak keikhlasan. Peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater. Nah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu tidak cocok, tidak setuju dengan sesuatu, tapi semoga tidak nyampe pada level hasud ini. Kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci. Dan yang terakhir, munafik. Munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya tidak nyambung. Tentu saja tidak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik. Jadi ini pendukung dan penghalangnya. Saya lanjutkan. Nah, riya adalah bukti kita belum ikhlas. Nanti di kitab-kitab tentang ikhlas selalu dikaitkan dengan riya. Riya ini antitesisnya.
Orang yang belum ikhlas berarti dia masih riya. Cirinya 4, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Males kalau sendirian, rajin jika banyak orang, tambah rajin kalau dipuji, males kalau sudah dicela, dikritik. Nah, ini kalian coba ya introspeksi ya. Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama ini, ada ciri itu enggak? Kalau sendirian ogah-ogahan, begitu banyak orang kelihatan rajin. Kalau sholat sendiri 2 menit, kalau ngimami orang banyak bisa 8-10 menit. Nah, itu alamat ada unsur pamernya. Tambah rajin kalau dipuji, wah sampean kalau ngimami suaranya indah sekali. Wah besok tambah panjang suratnya. Males kalau sudah dicela. Begitu dikritik, besok disuruh ngimami, yang lain sajalah, saya ada kekurangannya. Nah itu coba hati-hati dengan riya. Itu penghalang besar dari ikhlas. Ada uraian bagus dari Syekh Izzuddin Abdussalam. Ini saya agak cepat. Tentang mengapa kok kita itu mudah riya. Kata Syekh Izzuddin, nafsu kita itu punya kesadaran bahwa semua manusia, apakah itu orang baik, orang tukang maksiat atau raja, itu kan menghormati, memuji, senang dengan orang soleh. Bahkan mereka rela mengorbankan harta dan jiwa demi mengabdi pada orang-orang soleh. Menyadari hal ini, hawa nafsu kita terus mendorong kita pura-pura jadi orang soleh. Biar dicintai, biar dihormati, biar diberi status tinggi oleh orang-orang. Jadi ini nafsu. Jadi dengan kata lain, biar perkataan kita didengar, perintah kita dipatuhi, kesalahan kita dimaafkan, kita tidak dimusuhi, kita tidak disakiti, ayo pura-pura jadi orang soleh. Akhirnya kita tidak ikhlas lagi. Wah enak ya kelihatan jadi ustadz itu, followernya banyak, nanti butuh apa-apa followernya yang menyediakan. Nanti kalau dikritik yang lain yang jawab, dia tidak usah ngapa-ngapain. Kalau dia kemana-mana diajak foto, disalami, saya tak gaya kayak gitulah misalnya. Jadi kita riya itu sebenarnya karena dorongan nafsu. Kita melihat fasilitas, kita melihat status, kita melihat kenikmatan orang-orang soleh, terus kita ingin niru luarnya saja biar kita dianggap soleh. Nah ini kata Syekh Izzuddin, sumbernya riya itu. Kenapa sih kalau pas ngimami orang banyak kita terus suratnya panjang, biar kita dianggap orang yang hafalannya banyak, kita dianggap orang yang hafid yang luar biasa dan seterusnya. Nah ya laki-laki tetap ikhlas hendak itu dalam batin. Ini untuk kita sendiri ya, jangan dipakai nembak orang. Kita itu kan sering kalau dapat gini-gini kita pakai nembak orang lain. Oke, nah ini saya bacakan cepat. Kita sering terjebak di sini. Termasuk riya adalah pertama apa? Agar kita tidak dicela orang. Antara lain apa? Ini termasuk riya kata Syekh Izzuddin. Pura-pura di depan karena takut dipandang rendah. Wah, ini saya harus duduk paling depan ini biar dianggap santri yang paling rajin misalnya. Kalau niatnya itu riya. Atau bersedekah karena takut dianggap pelit. Berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa. Wah saya sotakonya tak beri yang banyak biar dianggap dermawan. Nah ini karena takut dianggap pelit. Termasuk riya kata Syekh Izzuddin, tidak berani bertanya karena takut dianggap bodoh. Saya mau tanya tapi takutlah nanti dianggap bodoh sama orang balik tanya. Ini sebenarnya termasuk riya. Kamu kan berarti apa? Pura-pura pinter. Padahal yo pingin tanya, wong nggak ngerti, disuruh tanya diam saja. Ini jenis riya juga. Atau kata Syekh Izzuddin, pemuka agama yang dapat pertanyaan sulit tentang satu masalah yang dia tidak tahu, karena takut dianggap bodoh terus jawab sak bisanya sesukanya.
Ini riak juga. Ya kalau memang tidak tahu, ya jawab saja saya tidak tahu. Jadi karena kadang-kadang kan beban kan dianggap panutan, dianggap tokoh, itu kan harus bisa menjawab apa saja. Kadang-kadang pertanyaan apapun dijawab. Harus, kalau memang tidak tahu kita bilang tidak tahu. Dulu pernah kita mengkaji wisdomnya Imam Malik itu, karena Imam Malik itu kan pernah dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan dijawab cuma 4. Sisanya beliau jawab ana la adri, tidak tahu saya. Oh sekarang kalau ada ustadz begitu dianggap ustadz, wah apa ustadz ditakoni kok tidak tahu terus. Tapi justru yang mulia yang seperti itu. Jangan ngawur, kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu. Atau karena takut dianggap ilmunya sedikit terus ngarang-ngarang kalau ngomong. Sudah meriwayatkan nulis kitab apa, ngerti temennya males baca buku, oh saya sudah baca buku ini padahal ya nggak pernah. Nah ini juga termasuk riya. Berarti kamu nutup-nutupi fakta bahwa kamu males membaca. Atau ingin cari keuntungan. Misalnya ketemu orang yang ingin dimintai bantuan, terus kita pura-pura jadi orang baik, orang soleh. Nah, biasanya kalau sedang mau utang itu kan kamu ngomongnya halus, enak, biar kelihatan. Nah, ini jenis riya. Oh, aslinya kamu tidak ramah, tapi kalau ada perlunya jadi ramah sekali. Ini jenis riya. Atau pura-pura jadi orang baik biar tidak ditinggal teman. Pura-pura soleh biar temannya tidak pergi. Berlagak pandai dan amanah supaya dipercaya. Ini termasuk riya. Nah, termasuk riya juga kata Syekh Izzuddin, meninggalkan ibadah karena takut riya. Ada enggak di sini misalnya pas nginep di kamar kosnya teman, biasanya sholat tahajud, tapi begitu di kamar kosnya teman mau sholat tahajud, enggak enak nanti dianggap pamer biasa tahajud. Nah, kata Syekh Izzuddin justru itu jenisnya riya. Meninggalkan ibadah karena takut riya. Kalimatnya Syekh Izzuddin, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah, kita diwas-wasi dengan riya. Kok kita bisa ndak, saya ndak riya lillahi ta'ala. Setan terus ngasih was-was lagi loh. Meninggalkan ibadah untuk menghindari riya itu lebih baik daripada beribadah tetapi riya. Nah itu tadi akhirnya kalian yang biasanya puasa karena di tempatnya teman, sudahlah ndak usah puasa saja, nanti kelihatannya kok kayak pamer. Ini juga riya. Jadi beribadah, tidak beribadah karena takut riya, itu termasuk riya. Kata Syekh Izzuddin, itu dustanya setan. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu beribadah karena Allah saja, bukan karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang, itu berarti tidak karena Allah lagi, tapi karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dianggap Allah, kamu anak soleh ya, kamu sok anu lah, karena takut label-label dari orang, ini juga jenis riya, kata Syekh Izzuddin. Jadi ikhlaslah lillahi ta'ala, pokoknya full semuanya karena Allah saja, tidak karena macam-macam. Baik, nah ini menarik. Kita akhiri sesi malam hari ini dengan pendapatnya Syekh Abu Syu'aib Sholeh Ar-Rusti As-Susi. Kata beliau, puncaknya ikhlas justru mengikhlaskan rasa ikhlas. Mengikhlaskan rasa ikhlas itu hati-hati. Orang yang merasa sudah ikhlas, perasaanmu bahwa kamu sudah ikhlas itu bisa saja menggelincirkanmu jadi ujub atau takabur.
Ujub itu merasa diri sudah hebat. Takabur itu sombong. Jadi merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Jadi alhamdulillah saya sudah ikhlas. Tidak kayak teman-temanku itu masih tujuannya dunia. Nah, rasa ikhlas ini akhirnya justru jadi penghalang terakhir. Jadi, loh Pak, kalau begitu gimana kalau kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, bersyukurlah bahwa ikhlas itu dianugerahkan oleh Allah padamu. Jadi bukan jasamu, bukan karena dirimu. Jadi puncaknya ikhlas adalah mengikhlaskan rasa ikhlas itu sendiri. Karena kalau tidak, ikhlas dan rasa ikhlas ini bisa menggelincirkanmu pada sifat ujub dan sifat takabur. Baik, saya kira itu ya materi tentang keikhlasan malam hari ini. Jadi rumusnya yang terakhir, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa dijangkau semuanya sampai tuntas, sampai puncak, ya jangan ditinggal semuanya. Mari kita bareng-bareng berusaha memperbaiki diri. Bulan ini kita membahas taubat, istiqomah, karomah, dipuncai dengan ikhlas. Ini tema-tema kunci untuk membangun kedekatan kita kepada Allah. Silahkan teman-teman jadikan dasar untuk memuhasabai diri. Aku sekarang ada di titik yang mana, bagaimana caraku meningkatkan kualitas level kedekatanku dengan Allah. Karena betapapun perjalanan hidup kita yang hakiki itu perjalanan ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini.